Jika benar putraku berada dalam jajaran calon prajurit, suruh dia pulang. Terima kasih sudah boleh berteduh di sini, Nyai. Saya ikut kamu. Ikut bagaimana maksud kamu? Saya mau melamar juga jadi prajurit. Mana kuda-kuda yang ada di kandang itu? Pasti kuda-kuda itu mau dijual sama Anjani sebelum saya menjualnya. Sepertinya ada yang perlu bantuan. Saya mau mendaftar menjadi calon prajurit. Bisa masuk? Bisa masuk, tapi pendaftaran calon prajurit perempuan sudah ditutup. Apa saya tidak bisa menggantikan salah satu prajurit perempuan yang ada di situ? Di arena pertarungan calon prajurit, ada seorang pemuda yang berhasil mengalahkan dua algojo kita yang tangguh. Jika dia bisa mengalahkan algojo kita yang ketiga, hadapkan pada saya. Siapa nama kamu? Saskara. Kakek! Ada yang bisa saya bantu, Kek? Tidak salah lagi, tidak salah lagi. Akhirnya kamu saya ketemukan juga. Benar-benar gila. Dewi Kemala Kencana. Dewa Janardana, sudah sekian lama hamba menunggu. Mengapa hamba belum juga dipertemukan dengan Janitra kekasih hamba? Apakah hukumannya belum berakhir? Perjalanan masih panjang, Dewi Kemala Kencana. Janitra baru saja terlahir kembali untuk menjalani hukumannya. Dia terlahir menjadi seorang putra mahkota dari seorang permaisuri kedua, raja dari kerajaan Indrapura, Prabu Bratawijaya. Janitra baru terlahir kembali. Lahirkan hamba ke bumi sekarang juga, agar hamba bisa bertemu kembali dengan Janitra. Baik, kalau memang itu keinginanmu, akan saya kabulkan. Tapi dengan syarat. Kamu akan terlahir menjadi orang miskin. Dewa Janardana, ini tidak adil namanya. Kamu jangan salah. Janitra kekasihmu memang terlahir kembali menjadi seorang putra raja. Tapi dia akan mengalami kehidupan yang tidak seindah yang kamu bayangkan. Lihat ini. Menurut petunjuk dari Sang Hyang Agung, pencipta alam semesta, Gusti Prabu Bratawijaya tidak diperkenankan bertemu dengan putra mahkota hingga usia 20 tahun. Untuk itu, demi keselamatan Gusti Prabu dan kerajaan Indrapura, hamba sarankan agar secepatnya putra mahkota segera diasingkan. Ini namanya bukan diusir, tapi diasingkan untuk sementara. Sementara 20 tahun sementara. Itu namanya sama saja kita diusir, Ki. Mana tabungan saya belum banyak juga. Sudah. Sudahlah, Bu. Tidak usah menangis terus. Ini semua sudah takdir. Tidak ada yang perlu ditangisi. Kirana sudah ikhlas menerima semua hal ini. Bukannya begitu, Kirana. Ibu sudah terlanjur kerasan di istana. Baru bisa dapat ngumpulin kalung jiwa yang sudah diasingkan. Bagaimana Dewi Kemala Kencana? Kamu masih tetap ingin turun ke bumi?
dengan segala resiko yang akan kamu hadapi. Anjani panggil kok jalan terus. Siap. Saskara! Saskara! Siap. Saya sudah berusaha mengejarnya, tapi sekarang nekat aja mau kabur. Iya Kirana, dan saya tidak dapat mengejarnya. Dia kan naik kuda, sedangkan saya sama Kang Galiman lari. Apalagi dia pengen pipis lagi. Aduh. Habis tidak bisa ditahan, sakit Kang Galiman. Kirana sudah. Diam, Kirana, diam. Jangan nangis. Praba Kirana, sepertinya kamu telah sengaja mempertemukan Saskara dengan Kang Mas Prabu ketika Saskara usianya belum menginjak 20 tahun. Kenapa? Apa kamu sudah tidak sabar ingin segera kembali ke istana dan supaya Saskara segera menjadi pewaris tata kerajaan Indrapura? Begitu kan? Bule. Datang marah sama Kirana. Bule, gimana sih? Nah, terus suruh manggil apa? Bude. Pantes nih kalau dipanggil Bude, badannya kan kecil. Ini permaisurinya Sang Prabu, goblok. Kirana juga. Sekarang kamu puas? Tentu saja puas. Tangisnya itu kan cuma pura-pura. Padahal di dalam hatinya dia merasa gembira. Ya kan? Nangis betul kok pura-pura. Cucungu. Bawa Praba Kirana ke kamarnya. Cepat. Orang tuh kalau jenggotnya lurus, galak, sadis. Ngomong apa? Botak. Kenapa kamu nggak pergi? Mana saya bisa pergi? Tangan saya kan diduduki bule. Hah? Apakah kamu nggak terasa ada yang geremet-geremet tadi? Kamu kok diem aja? Hah? Pak De, jadi orang buat jangan galak-galak. Saya kan juga manusia. Panggil saya Den Bagus nggak bisa. Maaf bule. Pergi. Iya Pak. Sekian tahun lamanya memendam rahasia ini. Semuanya sia-sia saja. Apakah ini pertanda awal dari kehancuran kerajaan Indrapura? Ampun Kanjeng Gusti Prabu. Mungkin Sang Hyang Agung, pencipta alam semesta, berkehendak lain. Sehingga Kanjeng Gusti Prabu Bratawijaya harus bertemu dengan Saskara Putra Mahkota ketika usianya belum menginjak 20 tahun, Kanjeng Gusti Prabu. Lalu apa yang harus aku perbuat terhadap kerajaan ini? Kalau semuanya dalam kegelapan seperti ini. Maaf Ki Janaloka. Apakah Ki Janaloka bisa memberitahukan kepada saya di mana kira-kira saya bisa menemukan seorang tabib yang bisa menyembuhkan mata Gusti Prabu? Itu yang baru saja akan saya sampaikan Sang Senopati Kanjiran. Ampun Kanjeng Gusti Prabu. Adinda tercinta Dewi Gupita, kini sudah saatnya Kang Masmu Wisakumara menjadi pewaris takhta di kerajaan Indrapura. Karena Sang Prabu sekarang matanya sudah buta. Kang Mas, pewaris tahta adalah putra-putra Sang Prabu. Tidak bisa Dewi Gupita. Bukankah kesepakatan kita dulu apabila kau berhasil mendampingi Sang Prabu Bratawijaya, aku Wisakumara, Kang Masmu akan menjadi penguasa di Indrapura ini. Begitu kan? Menjadi pati di kerajaan Indrapura ini, apa masih kurang untuk Kang Mas? Oh, jelas.
Saya harus jadi raja di kerajaan Indrapura. Itu baru namanya penguasa Dewi Gupita. Tapi menurut saya, pewaris tahta tetap putra-putra sang Prabu. Kanjeng Ibu, Dimas dengar apa betul Romo sedang sakit? Kalau sakit apa? Dimas kan kasihan sama Romo. Iya, Kanjeng Ibu. Kalau Kanjeng Romo sakit, kenapa Kanjeng Ibu ada di sini tidak temani Kanjeng Romo? Lihat putramu ini. Lihat. Ini yang kamu bilang pewaris tahta kerajaan itu. Mau jadi apa? Kerajaan Indrapura ini mau jadi apa, Dewi Gupita? Bapaknya, Kanjeng Romo jangan apa, Bapaknya. Aduh, geli. Sakit apa, Kanjeng Romo? Kanjeng Ibu, Wapati kok begitu? Kanjeng Romo sedang sakit malah tertawa-tertawa. Wapati jahat, tidak sopan, tidak sopan. Jangan kau lupakan itu, Dewi Gupita. Apa? Sekarang sudah jelas bahwa saya adalah anak haram, anak tidak sah. Iya kan? Iya kan? Jawab, El. Iya kan? Iya kan? Jawab, El. Sudah saatnya saya menjawab pertanyaan ini. Bahwa kamu bukan anak haram. Kamu adalah putra yang syah dari Gusti Prabu Bratawijaya, Saskara. Betul, Saskara. Ibumu permaisuri kedua dari Gusti Prabu. Permaisuri resmi, Saskara, yang dipilih oleh Gusti Prabu. Saskara, putra sah Prabu Bratawijaya. Apa saya harus percaya lagi sama Eyang Kakung dan Eyang Putri? Kalau ibu adalah permaisuri resmi sang Prabu. Apa ini cuma cerita bohong lagi? Ki, ceritakan, Ki. Ceritakan. Cepet, Ki. Tanda pusaka Gardapati di dada kirimu adalah bukti bahwa kamu Pangeran Gardapati, putra mahkota calon pewaris takhta kerajaan Indrapura. Pusaka yang mengayomi negeri ini. Hingga pada suatu saat, Sang Prabu menggunakan pusaka Gardapati ketika berburu di hutan. Padahal itu bukan pusaka sembarangan. Kamu tahu akibatnya. Kirana! Keras lagi. Ayo, Kirana! Kakak Galiman, Kirana perginya kemana ya? Ini lagi dicari, kamu tanya terus. Gusti Prabu, Manggolo Yunto. Gusti Prabu, Gusti tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tapi pusaka Gardapati hilang. Pusaka Gardapati hilang? Ya, mari bantu aku mencari pusaka Gardapati. Hamba Gusti Prabu.
Tolong! Kamu jangan teriak-teriak, tolong panggil namanya. Kirana! Sepertinya Kirana sedang tiduran. Mana? Itu. Kagaliman, kalau Ki Pradipa sampai tahu Kirana mati seperti ini, pasti kita berdua kena marah, Kagaliman. Kagaliman, sekarang kamu teriak-teriak minta tolong. Tadi katanya tidak boleh teriak tolong-tolong. Sekarang boleh. Tolong! Keras! Tolong! Dia kenyang! Tolong! Wah, itu! Kagaliman, jangan-jangan penggugal-penggugal yang membunuh. Ternyata pusaka Gadapati menancap di tubuh wanita itu. Manggoloyudo. Ya, Gusti. Tolong tanya, siapa mereka itu? Baik, Gusti Prabu. Ampun. Ke sana. Saya jangan dibunuh juga. Kagaliman, lari. Lari! Saya ada di mana? Apa yang sedang terjadi? Jangan takut. Siapa nama kamu? Jadi maksudnya pusaka Gadapati itu tertinggal di dalam tubuhnya ibu, iya? Percaya tidak percaya, kenyataannya seperti itu, Sasa. Jadi hanya karena itu, lalu sang Prabu mengambil ibu sebagai permaisuri. Hanya segampang itu. Dongeng apa ini? Dongeng apa ini? Sasara! Saya akui, 18 tahun saya telah berbohong tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau kamu masih mau mempercayai yang kagomu ini, dengar dulu cerita saya. Dengar dulu cerita saya. Sabar, Ki. Sabar. 18 tahun saya telah berbohong tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau kamu masih mau mempercayai yang kagomu ini, dengar dulu cerita saya. Barang siapa yang memiliki anak gadis usianya 17 tahun ke atas, cantik dan molek, harap dibawa ke istana untuk dipilih menjadi selir oleh Sang Prabu Bratawijaya. Kirana sih, Boy. Ayo, Kali lagi. Ayo, Galiman. Ayo, Galiman. Pengumuman. Kirana, kamu ikut tidak? Ikut kemana? Pemilihan calon selir. Paman, sore ini Kirana harus dibawa ke kerajaan Indrapura.
Untuk apa? Mau ikut pemilihan jadi selir. Loh. Kamu ini bercanda. Kirana tidak mau Bu ikut pemilihan calon selir. Lebih baik kawin sama orang kampung daripada jadi selir. Ini kesempatan Kirana. Kalau Kirana tidak mau, Nyukraba saja jadi ikut. Mumpung masih seger. Sembarangan. Paman, maksudnya Praba ikut mengantar. Ya kan Galiman? Iya Galime. Mengantar ya kalau Kirana mau. Ya harus mau. Kamu ini. Saya tidak ngomong. Mau ya Kirana ya? Ya, mau ya? Kirana? Mau dong. Kamu mau ya? Mau. Ayo mau. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Mau kok Kirana mau. Mau kan? Ya, Kirana mau kan? Mau kok tuh tersenyum. Pasti mau ya. Mau ya Kirana. Ini kesempatan yang baik buat kamu. Ya, mau ya. Tuh mau. Siapapun yang terpilih menjadi selir, dia akan menjadi perempuan terhormat dan bisa menghormati sesamanya. Bukan menjadi perempuan sombong, apalagi besar kepala. Menjadi selir harus menjadi toladan. Artinya tunduk pada tatanan. Dan yang lebih penting lagi, harus hormat serta patuh kepada Kanjeng Gusti Prabu Bratawijaya. Saat itu juga jantung ibu bergetar, seakan mau berhenti. Sang Prabu memilih ibu menjadi permaisurinya. Sesuatu yang tidak pernah ibu bayangkan, meskipun itu hanya dalam mimpi. Lalu kenapa selama ini kita hidup dalam pengasingan, Bu? Tidak di istana. Sejujurnya, ibu tidak tahu hal yang sesungguhnya. Yang ibu tahu, sejak kamu lahir, tanda di sebelah dada kirimu selalu membuat silau mata sang Prabu. Jadi itu yang membuat mata sang Prabu sekarang menjadi buta. Saskara, suatu saat nanti sang Prabu pasti bercerita padamu tentang semuanya itu. Sekarang terserah kamu, Saskara. Ibu pasrah. 18 tahun. Aku, ibumu, kakekmu tidak tahan menyimpan rahasia ini, Saskara. Saya juga. Karena itu Dasar anak tidak tahu diuntung. Menyesal aku membesarkan kamu. Dasar keparat. Tampar saja aku. Ayo cepat. Ayo jadi masuk. Ajar. Gimana? Diterima kamu jadi prajurit? Sudah, tidak apa-apa. Sudah sana, bersihkan badan kamu. Kitulko, tindakanmu terlalu kasar. Anak macam Andani tidak perlu dikasih hati. Kalau perlu dihajar. Tapi Anjani itu anakmu sendiri. Siapa bilang dia anak saya? Hah? Saya tidak pernah berharap punya anak itu. Seharusnya dulu kamu ikuti kata saya. Buang lagi anak itu ke kali. Kitulko, tahan bicaramu. Nanti kedengaran sama Anjani. Biar dia tahu bahwa dia bukan anak kita. Kenapa? Hah? Kenapa?
kamu tidak tega mengusir anak itu? Kalau kamu tidak tega, biar aku, Ki Drogo yang akan mengusirnya. Ki. Diam! Mana dia? Mana dia? Mana? Pergi. Bagus, biarkan dia pergi. Pergi kemana dia ya? Anjani! 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 Seharusnya kamu kasih tahu dia sebelum aku usir, dia jangan pergi dulu. Anjani! Aduh, kemana dia? Anjani! Terima kasih pohon, terima kasih ya. Kamu adalah pohon yang ketiga yang telah memberikan saya perlindungan dan naungan. Terima kasih. Saya doakan semoga kamu tetap menjadi pohon yang tumbuh subur dan tidak ada tangan-tangan jahil yang menebangmu. Sepertinya ada yang terjadi nih ya. Kemana arah jalan yang kamu akan tuju? Itu urusan saya. Kalau mau mendengar saran saya, ambillah jalan arah ke timur. Di sana kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Kalau kamu bisa meyakinkan saya bahwa kamu bukan orang gila, saya akan mempercayai omongan kamu. Jalan ke arah timur. Berhenti! Di sana hendak kemana? Mau kemana? Itu urusan saya. Yang jelas, kamu tidak boleh tahu dan saya mau ketemu sama raja di sini. Orang gila. Kamu pikir kamu pantas menghadap raja? Kita saja jarang ketemu dengan raja. Sekarang saya minta Kisanak meninggalkan tempat ini. Jadi saya tidak boleh bertemu dengan penguasa di sini. Ya, kecuali kalau Kisanak bisa membuktikan bahwa Kisanak kerabat kerajaan. Oh begitu. Hai.
Apa kabar, jagoan pintu gerbang? Permisi, boleh saya masuk? Kamu ini sedang hamil, masih saja masuk kerja. Habis, bagaimana ya kebutuhan? Capek kelamaan di rumah. Netain terus. Belum anaknya, belum bapaknya. Ya, sudah masuk. Permisi. Tunggu dulu. Senjata kamu mana? Senjata? Ini senjata. Maksud saya pedang kamu. Mana? Perempuan punya pedang. Masa perempuan punya pedang? Perasaan prajurit perempuan kita tidak ada yang hamil. Iya ya. Siapa ya? Pengembara tua ini memaksa ingin bertemu dengan Gusti Prabu. Dia mengaku tahu ada sesuatu yang dapat menyembuhkan mata Gusti Prabu. Sesuatu apa? Cepat, hati-hati. Jangan cuma bisa bilang sesuatu, tapi tidak jelas. Nanti semua orang akan meniru omongan dia. Sesuatu. Tapi ujung-ujungnya hanya minta upah saja. Coba lihat bibirnya. Bibir yang sulit dipercaya. Bibir tebal. Sudah kebanyakan sesuatu. Ya sudah, kalau memang Sang Gusti Prabu tidak ingin sembuh dari butanya dan kerajaan Indrapura tetap dalam kesuraman, saya permisi. Oh, silakan. Lebih baik tidak sembuh daripada kamu kasih sesuatu. Saya permisi. Tunggu dulu. Duduklah. Ampun, Kanjeng Gusti Prabu. Sepertinya pengembara ini hadir dalam mimpi hamba tadi malam. Mimpi apa? Barangkali pengembara ini bisa memberikan petunjuk demi kesembuhan Kanjeng Gusti Prabu Bratawijaya. Petunjuk apa lagi? Ya, kebanyakan sesuatu yang gak jelas itu. Patih Wisakumara, beri dia kesempatan untuk bicara kepada saya. Jadi saya diizinkan untuk berbicara. Boleh saya menghadap Gusti Prabu? Cukup di situ. Dikasih kesempatan malah ngelunjak. Nanti ujung-ujungnya malah minta upah. Patih Wisakumara, biarkan dia mendekat kepada saya. Bibirnya sama. Gusti Prabu, bunga kemala kencana. 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 Kisana, apa maksud pembicaraan? Ya tidak ada maksudnya, Gusti Prabu. Orang gila gini kok didengar. Dia itu cuma ngoceh-ngoceh saja supaya cepat dikasih upah. Coba lihat wajahnya. Biarkan dia melanjutkan pembicaraannya. Mata Gusti Prabu yang buta ini hanya bisa disembuhkan dengan bunga kemala kencana yang adanya di puncak Warangga Giri. Taulah, Kanjeng Gusti Prabu. Kijana Loka, firasatmu apakah benar yang dia katakan? Firasat hamba mengatakan demikian, Kanjeng Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu, bukankah Warangkagiri adalah gunung tertinggi di jagat ini? Dan tidak seorang pun yang sanggup menuju ke sana kecuali dia seorang yang dikdaya dan sakti mandraguna. Apakah itu mungkin, Gusti Prabu? Tidak mungkin, Gusti Prabu. Tidak mungkin, Senopati Ganjiran. Orang tua jelek ini cuma mengada-ada. Mana ada bunga apa tadi? Bunga panci tengkorak. Iya, bunga kemala kencana, goblok. Nah, mana ada bunga kepala kencana goblok? Bunga apa tadi? Bunga ayam bangke, Pak Jenggot. Bunga bangke ayam? Di mana letak bunga bangke ayam? Bunga bukan bangke ayam, bunga kemala kencana. Nah, itu bisa. Ya. Orang tua jelek.
Sekarang terus terang saja. Kamu minta upah berapa? Terus cepat pergi. Nggak usah disembuhkan Gusti Prabu. Gusti Prabu, hanya putra pewaris tahta yang akan mampu mengambil bunga tersebut. Apakah mungkin itu Saskara? Itu tidak adil Sang Prabu. Kalau hanya Saskara yang ditugaskan untuk mencari bunga itu. Bukankah putra Sang Prabu ada 3? 3 Gusti, 1, 2, 3. Oh, maaf, nggak lihat ya. Jadi 3-3-nya harus berangkat Gusti untuk mencari bunga itu. Orang tua jelek, di mana tempatnya bunga itu? Saya mohon pamit Gusti Prabu. Solo kodok ditanya tempatnya malah mohon pamit. Sang Hyang Agung memberikan kesembuhan agar mata Sang Prabu yang buta supaya segera pulih. Kalau saja mata Sang Prabu bisa sembuh dengan mengorbankan nyawa saya rela melakukannya. Semua ini salah saya. Seandainya saja... Tidak. Semuanya salah Saskara. Sepertinya kehadiran Saskara di sini telah membuat kehancuran kerajaan Indrapura. Tidak ada yang harus merasa bersalah. Ini semua sudah takdir. Sebaiknya kita memohon kepada Sang Hyang Agung agar semuanya ini cepat berakhir. Ayo, cepat dibuka. Kaliman, tidak bisa. Bajunya dibuka, cepat dibuka. Nggak bisa. Ayo dibuka. Tadi saya nemunya bukan nyolong. Nemu di mana kamu? Di jemuran. Nemu kok di jemuran? Itu namanya nyolong. Ayo dibuka. Jangan-jangan ini bajunya Sang Prabu. Kalau benar terus bagaimana? Ayo buka. Saya ingin coba sebentar aja. Sudah buka. Kaliman, copot. Buka. Hei, ada apa ribut-ribut? Mengganggu raja saja. Ya ampun, Kalimen. Itu, Yo. Enggak jadi apa. Enggak usah nyembah Ki. Gundulmu retak itu mahkotanya Sang Prabu Kalimen. Pinjam sebentar. Pumpung nganggur di pojokan. Pumpung nganggur. Jangan sembrono, kembalikan. Ini juga gitu. Dua-duanya sama saja. Ki. Ibu. Kanjeng Ibu. Sampai sekarang Saskara merasa tidak pantas menjadi seorang putra raja. Saskara, apapun yang kamu rasakan, Sang Prabu adalah tetap Ramandamu. Ampun Gusti Putri Prabakirana. Gusti Putri Prabakirana diminta untuk menghadap Gusti Prabu bersama Sang Pangeran. Maaf, sebaiknya jangan panggil saya Pangeran. Jadi saya harus manggil apa? Panggil saja saya Saskara. Ampun Pangeran Saskara. Tidak pakai Pangeran. Saskara saja, ya. Maaf. Sebaiknya masalah panggilan nanti kita bicarakan. Gusti Prabu sudah menunggu. Nanti sajalah. Ayo Saskara, sebaiknya kita menghadap Sang Prabu sekarang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.